Bismillahirrahmanirrahim. Wih, apa ya? Oh itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Robi Chandra dari Jakarta. Oke, kira-kira ini apa isi paketnya? Kok seperti kado ini? Baik, langsung saja kita bongkar. Kira-kira apa ini si paketnya ini? Oke kawan, ternyata isinya 2 buah power supply, switchingnya server, power supply server merek Delta dengan tipe DPS 1200 MB. Yang ini sama DPS 1200B. Oke, baik, jadi ini dikirimkan lengkap sama sending cardnya ya. Sending card apa export card apa dah. Waduh, ini packingnya kurang aman ya, hanya dilapisi plastik. Jadi ini pojokannya ada yang gopel. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, jalur masih bisa kok ini meskipun kita potong. Baik, jadi ini setelah saya rapikan, baik, ini kok ada solasi. Kita coba nyalakan, kira-kira ini kerusakannya seperti apa. Oke, kita pakai bolam safety. Baik, kita pantau bersama. Kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini kondisinya mati total ya. Oke, ini sudah bener kok. Mati total, bisa jadi fuse-nya putus. Nah, cuma fuse putus itu bukan masalahnya, tapi fuse putus itu karena ada masalah lain. Kalau fuse putus diganti fuse, ya anak SD pun bisa. Oke, kita cari penyebabnya bentar lagi. Oke, yang satunya ini kondisinya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wash, kok meledos. Oke, ternyata yang ini meletup ya, ada ledakan, padahal kita sudah pakai bolam safety. Sepertinya itu ada lompatan arus listrik pada kapasitor. Kalau lihat ledakannya sih sepertinya lompatan arus listrik.
Baik, ini akan saya bongkar dulu. Kita cek isinya seperti apa. Kita cek mulai dari yang ini, ada ledakannya ini, karena ada surprise-nya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya. Sekilas itu kita lihat ini udah banyak bekas solderan ya. Oke, ini jadi sudah belepotan, ini banyak bekas solderan ini juga ini. Oke, tapi saya nggak menemukan ada bekas komponen yang meledak. Oh, ini sampai dicongkel-congkel ini kayaknya. Oke, kita coba nyalakan aja dulu. Sambil kita amatin kira-kira apa yang meledak itu. Apakah hanya lompatan arus atau memang ada komponen yang rusak. Oke, baik, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, sepertinya lompatan arus. Kita coba lagi, lebih dekat. Oh, itu sepertinya di dioda ini MOSFET dia ada lompatan arus. Baik, akan saya teliti dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Nah, oke kawan, jadi ini dia penyebab dari suara ledakan itu. Nah, ini jadi memang benar dari dugaan saya di awal, suaranya tuh disebabkan oleh lompatan arus listrik. Nah, itu jadi ini penyebabnya itu mungkin pada awalnya itu di sini ada kotoran, sehingga dia mengakibatkan terjadi sekali lompatan arus listrik. Nah, pada saat pertama kali terjadi lompatan arus listrik itu, dia menyebabkan ini apa ini ya, resin pembungkus MOSFET-nya ini dia resinnya tuh berkarbon. Jadi karena dia berkarbon, jadi mengandung nilai resistansi. Akibatnya dia terus-menerus akan terjadi lompatan arus listrik. Nah, kemungkinan sih seperti itu. Jadi ini saya ganti untuk MOSFET-nya. Sementara saya taruh sini dulu. Kita cek apakah mungkin ada kehidupan. Baik, ini kita coba nyalakan. Oke, mudah-mudahan tidak meledak ya. Baik, bolam safety masih aktif ya. Jadi ini bypassannya kita buka. Jadi kalaupun ada ledakan itu enggak terlalu parah gitu loh. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bahkan kipas pun tidak nyala. Oke, kita cek tegangan elko primernya. Ini kondisi sudah saya lepas ya. Oke, ini tegangan itu sudah masuk ke bagian primer. Oke, tapi switching untuk power supply PWM-nya itu masih belum bekerja. Baik, kita coba telusurin. Biasanya tuh sering terjadi masalah pada bagian sini guys. Jadi di bagian sini tuh sering ada masalah. Oke,
Kita cek-cekin dulu. Hati-hati, ini biasanya masih ada tegangannya. Oke. Baik, kapasitor ini masih ada tegangan, sedangkan yang ini enggak ada tegangan sama sekali. Kita cek apakah kapasitornya short. Oke, kita cek. Oh, aman ternyata. Biasanya tuh kapasitor di sini ini yang sering rusak. Oke, ini merupakan modul supply PWM ya. Jadi semua sistem yang ada di power supply ini disuplai dari sini. Oke, ini kok ada dioda yang terindikasi short. Oke. Oh, ini sepertinya solderannya kurang bagus ya. Ini jadi ini solderannya banyak yang sudah di open. Oke, kita coba solder ulang, lalu kita coba nyalakan lagi. Oke, ini solderannya banyak yang dilepas ini. Kurang jelas ya di HP saya. Jadi intinya pokok deret ini banyak solderan yang terbuka. Oke, akan saya solder dulu baru kita coba lagi nanti. Nah, oke kawan, jadi ini untuk solderannya itu sudah saya solder ulang, sudah saya solder kembali. Baik, ini kita coba nyalakan. Oke, mudah-mudahan nggak meledak ya. Oke, kipas di sini biar bisa kita pantau. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu oke, kipas sudah mulai nyala. Cuma apa ya, apa kita coba pasang ya cardnya ya. Oke, kita coba dulu. Oke, seperti ini. Kita coba nyalakan kembali. Soalnya ini kipas hanya kipas yang nyala, tapi untuk sirkuit PFC dia belum bekerja karena bolam safety ini belum berkedip gitu. Kita coba nyalakan seperti ini. Oke, lampu indikator di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba switch. Oke, tidak ada reaksi. Ya, seperti itu. Baik, jadi ini hanya mampu menyalakan untuk sistem supply PWM-nya. Jadi dia belum bisa menyalakan untuk sirkuit PFC-nya. Seperti itu kasusnya ini. Oke, jadi ini akan saya pelajari dulu, baru nanti kalau sudah ketemu permasalahannya kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini hasil akhirnya kita nggak bisa ngatasin masalahnya karena setelah saya telusurin itu untuk perintah PFC nya itu nggak keluar dari IC microchipnya ini.
Oke, dan sepengalaman saya, meskipun mau dicarikan beli online IC microchip dengan seri yang sama sekalipun, itu tetap nggak berhasil gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau misalnya permasalahan itu hanya ada pada bagian tegangan, regulasi, itu insya Allah masih bisa teratasi. Tapi kalau sudah perintah dari microchip ini sudah nggak bekerja, itu sulit guys, sulit untuk menganalisa kenapa dia nggak bekerja, atau memang karena IC microchipnya yang rusak. Nah itu yang susah. Dan kalaupun mau dibelikan IC microchipnya, itu nggak menjamin bisa nyala, demikian. Oke, jadi untuk power supply ini, pada kesimpulannya kita tidak bisa mengusahakan power supply-nya dapat nyala normal kembali. Ya kita cuma bisa nyalakan kipas saja, kipasnya nyala, power supply untuk PWM dia bekerja, tapi sistem kontrol dia memblok power supply ini menjadi tidak bekerja. Oke, ini bisa dilihat, ini bekas lompatan arusnya itu sampai hitam ini heatsinknya. Oke baik, kita lanjut ke power supply yang kedua, yang kondisinya pada saat kita coba nyalakan itu sudah mati total. Jadi nggak ada respon sama sekali dari bolam safety. Oke, kita lanjut ke power supply yang kedua. Nah oke kawan, jadi untuk power supply yang ini tuh terlihat masih lebih rapi, terlihat belum ada bekas solderan ya, cuma ini kelihatan bekas solderan. Oke, dan bagian sini nih terlihat ada bekas solderan, dan ini tuh terlihat ada bekas lompatan arus. Nah itu jadi ini jalur ini tuh merupakan jalur suplai utama dari tegangan 400 volt DC yang masuk ke bagian ini suplai PWM. Jadi ini kan ada power supply di sini untuk suplai kipas dan PWM, itu kan masuk ke sini. Nah ini jalur utamanya. Oke, jadi bisa jadi apa ya? Oh, ini memang sudah dilepas untuk fuse-nya ya. Oke, jadi fuse-nya ini memang sudah dilepas. Baik, untuk jalur ini akan saya pastikan dulu apakah ini masih terhubung ke bagian mana ya, ini biasanya. Entahlah, lupa. Yang penting nanti untuk bagian ini yang gosong ini kita pastikan dulu dia terhubung ke positif dan negatif dari elko primernya ini, karena itu merupakan sumber tegangan utama untuk sirkuit supply PWM-nya. Nah setelah kita pastikan terhubung, ini akan saya bersihkan dulu. Nah bagian yang berkarbon hitam itu harus kita bersihkan dulu, karena jika masih ada hitam-hitamnya seperti ini tuh nanti akan mengakibatkan terjadi lompatan arus listrik kembali, karena karbon atau PCB yang menghitam ini dia itu mengandung resistansi. Oke, jadi ini akan saya bersihkan dulu, lalu nanti kita coba nyalakan. Mudah-mudahan aja fuse yang putus di sini diakibatkan oleh lompatan arus ini, jadi tidak ada komponen lain yang mengakibatkan konslet. Mudah-mudahan saja begitu. Oke, ini akan saya bersihkan dulu, baru nanti kita coba kembali. Nah oke kawan, jadi ini sudah saya bersihkan untuk bagian yang berkarbon, dan ini untuk fuse ini sudah saya gantikan sementara menggunakan kawat. Baik, kita coba nyalakan, tetap menggunakan bolam safety ya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sepertinya ada kehidupan karena sirkuit PFC sudah mulai akan bekerja. Oke, akan saya rapikan dulu supaya ngetesnya tuh aman guys, nggak gampang konslet sana sini. Bolam safety sudah saya sambungkan, tapi untuk ini card exportnya belum saya colokkan. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bisa dilihat lampu kedip-kedip, tandanya power supply sedang standby. Oke, kita biarkan tegangannya hilang dulu, baru kita colokkan sanding cardnya. Oke, ini sanding card sudah saya colokkan. Oke, bismillah saja, mudah-mudahan nggak meleduk guys. Baik, kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, oke, power supply nyala. Itu ini lampu indikator warna hijau dan tegangan keluar. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk power supply yang satu ini kerusakannya bisa diatasi. Dia itu masih kerusakan jalur, belum sampai masuk ke bagian sirkuit kontrolnya. Oke, alhamdulillah. Ini akan saya rapikan dulu, fuse-nya akan saya ganti, baru kita masukkan ke boxnya lagi. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini dia untuk power supply Dell-nya. Dell dengan seri DPS 1200 MB. Oke, jadi power supply ini sudah saya rakit kembali. Jadi untuk bagian yang tadi ada bekas lompatan arus listrik itu sudah saya bersihkan dari karbon yang tersisa dari sisa PCB-nya. Jadi sudah benar-benar bersih, dan itu agak saya perluas supaya tidak memicu terjadinya lompatan arus kembali. Oke, dan untuk power supply-nya itu sudah saya bersihkan. Kemungkinan terjadinya lompatan itu karena mungkin kondisi power supply lembab dan di situ ada debu kotoran yang numpuk. Akhirnya debu dan kotoran itu menjadi pemicu lompatan arus listrik. Oke, baik, ini power supply-nya sudah saya rakit kembali. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply langsung nyala normal kembali. Oke, ini berfungsi dengan baik. Sanding cardnya ini juga berfungsi. Oke, artinya power supply ini sudah nyala normal kembali. Oke, kerusakan power supply ini itu sangat sederhana sebetulnya. Kita cuma perlu membersihkan PCB itu sampai benar-benar bersih, sampai bagian yang itu kan ada bagian yang agak putih di PCB yang sebelumnya itu kan PCB-nya tuh melendung gitu. Jadi itu kita bersihkan juga supaya tidak memicu penumpukan debu di dalam gelembungnya itu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Sayangnya pada kesempatan kali ini kita hanya bisa menyelesaikan satu power supply ini, sedangkan yang satu ini tidak bisa diatasi lagi. Oke, baik, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.